Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan izin kepada ustazah untuk menyapa Ananda sekalian di rumah melalui video pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 6. Pada kesempatan ini ustazah akan membahas materi tentang listrik. Ustazah mau tanya dulu kabar Ananda di rumah, bagaimana? Sehat semua ya, alhamdulillah. Kalaupun ada yang sakit, Ustazah doakan semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diangkat penyakitnya dan dijadikan penggugur dosa-dosanya, insya Allah, amin. Baiklah, saleh-salehah. Materi pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 ya tentang listrik. Yang pertama, pengertian gejala kelistrikan, kemudian yang kedua contoh gejala kelistrikan, dan yang ketiga adalah sumber energi listrik. Nah, ada yang tahu tentang listrik? Pasti tahu ya, sehari-hari pasti menggunakan listrik. Mau pakai kalau lagi malam gelap ya, jadi nyalakan lampu, itu sudah menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Nah, soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah, kita simak dulu surah Az-Zariyat ayat 44 ya. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya. Nah, satu contoh listrik yang diciptakan langsung oleh Allah ya adalah adanya petir ataupun kilat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gejala kelistrikan yang Allah langsung perlihatkan kepada manusia. Nah, di ayat Al-Qur'an ini berlaku untuk nauzubillah ya, untuk orang-orang yang kafir yang tidak mau menyembah Allah. Maka mereka disambar dengan petir dan mereka pun melihatnya ya. Orang-orang yang kafir di zaman dahulu kala ya, di zaman nabi-nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu langsung diberikan hukuman atas perbuatan mereka ya, tidak menyembah Allah ya, tidak mengikuti perintah Allah, mereka langsung disambar petir. Nauzubillah. Semoga kita tetap istiqomah, tetap menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa hingga akhir hayat kita, insyaallah, amin. Baiklah, yang selanjutnya adalah apa tujuan pembelajaran kita. Nah, ada 3. Yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian gejala kelistrikan. Yang kedua, kita mampu menyebutkan gejala kelistrikan ya, contoh-contohnya. Kemudian kita mampu menjelaskan macam-macam dari sumber listrik, sumber energi listrik. Nah, yang pertama adalah gejala kelistrikan. Nah, ini mungkin pernah dilakukan oleh Ananda ya, menguji gejala kelistrikan dengan cara menggosok-gosokkan mendekatkan sisir plastik dengan sobekan kertas. Jadi, yang pertama adalah meletakkan sobekan kertas di atas meja, kemudian didekatkan sisir di sobekan kertas tersebut. Nah, apa yang terjadi? Nah, dapat dilihat langsung di gambar. Kemudian gosok-gosokkan sisir tersebut di rambut yang kering. Kemudian didekatkan lagi ke sobekan kertas. Nah, apa yang terjadi? Nah, nanti Ananda boleh praktikkan ya sendiri di rumah untuk melihat atau untuk membuktikan gejala kelistrikan. Nah, ini tentang gejala kelistrikan. Nah, pernahkah kalian menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian didekatkan dengan sobekan kertas? Nah, ini boleh dipraktikkan. Kalau misalnya sisirnya susah didapat, ya misalnya boleh pakai penggaris plastik, digosok ke rambut, kemudian didekatkan ke kertas. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika kertas kecil tersebut menempel di penggaris, maka itu merupakan salah satu contoh gejala kelistrikan. Nah, dalam hal ini istilahnya adalah listrik statis. Nah, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau keseimbangan muatan listrik pada benda. Nah, peristiwa pada saat kita menggosok-gosokkan
penggaris atau sisir ke rambut itu merupakan salah satu contoh untuk mengamati gejala kelistrikan atau terjadinya gejala kelistrikan. Kemudian sumber-sumber energi listrik. Yang pertama adalah menggunakan batu baterai. Batu baterai ini dapat dilihat di gambar bagian-bagiannya, ya, ada lapisan luar, lapisan dalam, kemudian lapisan tengah. Nah, apabila kedua kutub, ya, ada kutub positif dan negatifnya dihubungkan dengan seutas kabel, maka terjadilah arus listrik. Nah, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik apabila batu baterai digunakan. Kemudian sumber listrik yang kedua adalah aki atau akumulator. Nah, ini biasa digunakan untuk kendaraan motor ataupun mobil. Nah, kalau anak yang Ikhwan ini mungkin sudah pernah lihat, ya, pada kendaraan mobil yang di rumahnya misalnya. Nah, terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Nah, ini nanti akan memberikan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini ada kutub negatif dan kutub positif. Nah, inilah yang menimbulkan energi listrik. Selanjutnya yang ketiga adalah dinamo. Nah, dinamo merupakan kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Nah, perputaran kumparan ini menghasilkan energi listrik, dapat dilihat di gambar. Nah, ini contoh dari dinamo sepeda. Prinsip kerjanya adalah energi gerak pada dinamo yang menghasilkan energi listrik. Sumber-sumber energi listrik yang keempat adalah generator. Nah, prinsip kerjanya adalah energi gerak diubah menjadi energi listrik. Nah, generator besar digerakkan oleh kincir angin atau tenaga angin atau turbin atau tenaga air dari bendungan atau dam. Nah, di gambar ada generator PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi energi gerak tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Oke, demikianlah materi yang Ustazah dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda, insya Allah. Dan semoga bermanfaat, ya. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.